Legenda Calon Arang, kutukan sang ibu yang terlupakan. Di balik hutan lebat, kerajaan Kediri, tersembunyi desa Girah, desa damai yang berubah jadi kelam sejak dihuni seorang perempuan tua bernama Calon Arang. Ia bukan perempuan biasa. Matanya tajam, bibirnya kelu, dan tubuhnya diselimuti misteri. Ia menguasai ilmu hitam yang bahkan para dukun tak berani sentuh. Ia tinggal hanya bersama satu-satunya harta yang ia punya, Ratna Manggali, putrinya yang secantik rembulan. Ratna tumbuh jadi gadis pujaan, tapi tak satu pun lelaki datang melamar. Bukan karena Ratna tak menarik, melainkan karena ibunya menakutkan. Warga percaya, darah Calon Arang adalah kutukan. Dan semakin cantik Ratna, semakin besar ketakutan mereka. Setiap malam, Ratna menangis dalam diam. Ia mencintai ibunya, tapi ia juga merindukan kehidupan normal. Calon Arang melihat air mata itu, dan hatinya yang keras mulai retak. Ia tahu, dunia takkan pernah menerima mereka, dan dalam keputusasaan, ia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Di malam gelap tanpa bintang, Calon Arang membuka kitab hitam warisan leluhur. Ia duduk di hadapan api, berdoa bukan pada Tuhan, tapi pada kekuatan kegelapan. Kalau dunia menolak anakku, maka biar dunia merasakan luka kami, bisiknya. Dan malam itu angin membawa bau kematian. Langit menghitam. Hujan abu turun tanpa ampun. Pagi harinya wabah menyebar cepat. Anak-anak demam, sawah mengering, mayat-mayat berbaring tanpa pemakaman. Kutukan Calon Arang telah dilepaskan. Tapi wajahnya tak menampakkan kemenangan, hanya kehampaan. Karena balas dendam bukan kemenangan. Itu hanyalah teriakan dari luka yang tak pernah sembuh. Kabar ini sampai ke telinga Raja Air Langga, yang segera memanggil Empu Bharada, Brahmana Agung. Tapi karena usia, sang empu mengutus murid terbaiknya, Empu Bahula. Bijaksana, tenang, dan sangat tajam dalam membaca manusia. Bahula menyamar, masuk ke Girah, dan di sanalah ia bertemu Ratna. Tatapan mereka bertaut, bukan karena gairah, tapi karena luka yang saling memahami. Ratna, yang selama ini dikucilkan, akhirnya melihat harapan di mata Bahula. Mereka jatuh cinta, dan setelah beberapa waktu Bahula melamar. Calon Arang, yang tak pernah tersenyum sejak belasan tahun, akhirnya tersenyum. Ia mengira mungkin inilah jawaban dari semua doa dan kutukannya. Ia restui pernikahan itu, menyerahkan putrinya kepada lelaki yang ia kira bisa melindungi. Namun malam setelah pesta pernikahan, Bahula mencuri kitab hitam itu dan membawanya ke gurunya. Saat Calon Arang menyadari pengkhianatan itu, ia mengaum ke langit. Jeritannya mengguncang desa. Bukan karena kekuatannya diambil, tapi karena hatinya kembali dihancurkan. Kali ini oleh cinta anaknya sendiri. Pertempuran tak terelakkan. Bharada dan Calon Arang bertemu di tengah badai. Mantra dilontarkan. Bumi gemetar, langit terbakar. Tapi tanpa kitab, Calon Arang melemah. Tubuhnya akhirnya roboh dalam pelukan mantra suci. Di akhir hayatnya, ia tak menjerit karena kalah. Tapi karena ia sadar, ia telah menjadi apa yang dunia tuduhkan, monster. Padahal ia hanyalah ibu yang ingin anaknya bahagia. Ratna datang menangis, memeluk jasad ibunya. Dalam pelukannya, ia akhirnya mengerti. Ibunya bukan iblis. Ia hanya wanita yang terluka, dipojokkan, dan dikhianati terlalu lama. Dan kini semuanya sudah terlambat. Motivasi dan pesan moral. Jangan pernah terburu menilai seseorang dari cerita lama atau wajah garang. Karena monster sejati seringkali diciptakan oleh luka dan pengucilan, bukan oleh niat jahat. Calon Arang bukan sekadar kisah kutukan. Ia adalah gambaran seorang ibu yang mencintai, tapi tak tahu cara dicintai kembali. Dan dunia, jika terlalu cepat menghakimi, bisa melahirkan kegelapan dari jiwa yang seharusnya penuh cahaya,